bulu domba punya cerita sedikit beda. Bulu-bulu yang tadi dicukur nggak dibuang begitu aja. Di tangan para pengrajin dari Batur, helai demi helai bulu domba bisa berubah jadi produk kerajinan yang nggak kalah gemas. Ini dia nih hasil bulu domba yang sudah dikeringkan, terus juga udah dicuci. Udah wangi nih sekarang. Habis ini kita haluskan dulu pakai alat ini namanya pengurai seperti ini sampai udah nggak ada gumpalannya. Selanjutnya akan dipintal ya. Gumpalan bulu yang udah dihaluskan akan dipintal jadi gulungan benang wol. Benang wol ini yang kemudian dirajut jadi berbagai jenis kerajinan handmade. Kalau saya sih milih yang gampang-gampang aja deh. Nih ya, jadi di dalam merajut ini ada juga yang disebut namanya teknik felting. Jadi pakai jarum, tapi sebenarnya sepintas itu kalau saya lihat mirip sama jarum jahit pada umumnya, tapi ternyata enggak loh. Kalau kita perhatikan lagi, jarumnya ini khusus. Jadi dia di setiap di setiap setengah sentinya itu ada seperti garisnya lagi. Nah, itu yang nantinya membuat bulunya ini makin keikat gitu ya. Teknik ini namanya hand felting. Dengan sejenis jarum khusus, bulu domba dibuat jadi bentuk karakter yang dimau. Caranya gampang, cuma menusuk-nusuk gumpulan bola domba sedikit demi sedikit. Ini yang punya saya, udah jadi telinganya satu, tinggal tempel satu lagi. Sebenarnya tekniknya sih mudah untuk dipelajari, tapi untuk prakteknya ya buat yang sabar-sabar aja. Karena penuh kesabaran pertama, terus juga harus teliti ya. Benar-benar kita lihat bentuknya sama nggak, presisi nggak, tuh lihat. Di sini, hand felting hanya berbahan bulu domba Batur yang udah bersih dan dihaluskan dengan sisir. Tanpa tambahan lem, tanpa ikatan benang apapun, bulu domba akan memadat sempurna sesuai bentuk yang dibuat. Kuncinya ya harus sabar dan telaten. Nah, akhirnya walaupun kakinya belum jadi, ini kayaknya bukan domba ya, lebih ke marmut ya. Ini bedain ya yang punya saya sama yang dibikin masnya. Beda jauh, tadinya tuh saya mau bikin anak domba, tapi kok jadinya kayak gini ya. Ya, saya sih udah yakin kalau hasil buatan saya nggak bakal sesuai ekspektasi. Maksud hati mau buat anakan domba, hasilnya malah kayak anak tikus. Terus kalau kita lihat nih di sini sebenarnya kerajinan bulu domba ini bisa jadi banyak sekali, mulai dari ini ada rompi, ada syal. Nah, ini syalnya kayak gini bentuknya. Sebenarnya enak ya, anget ya dia tuh, karena kan memang bulu domba itu tebal. Jadi memang cocok banget untuk cuaca yang dingin seperti dataran tinggi Dieng ini. Weekend gini enaknya emang bermain di alam. Ini sekarang saya lagi mau main river tubing dan ini lokasinya ada di Sungai Serayu yang ada di Kabupaten Wonosobo. Dan sekarang kita lagi briefing dulu, lagi siap-siap untuk supaya nanti saya bisa dilepas sendiri ya. Iya, betul. Deg-degan. River tubing tuh aktivitas menyusuri sungai memakai ban karet. Konsepnya simpel, duduk di atas ban, terus biar arus sungai yang jadi drivernya. Jarak, kondisi sungai, dan pemandangan alam di sekitar jadi bumbu keseruan. Jadi permainan river tubing ini sebenarnya serunya adalah ketika ada jeram, dan juga yang bikin saya amazed adalah pemandangan di sepanjang Sungai Serayu ini yang ada curug-curug kecil di samping-samping tebingnya. Jadi membuat permainan ini bukannya hanya seru tapi juga sangat indah sekali pemandangannya. Pagi dan jelang sore jadi waktu terbaik menikmati river tubing di Sungai Serayu, Desa Sendang Sari ini.
Tinggi airnya ideal dengan aliran arus yang aman untuk seru-seruan. Jeram yang paling terakhir. Ini menurut saya yang paling ekstrim dan juga arusnya paling kencang. Buat saya, rating buat tubing hari ini 100 dari 100. Dingin bisa hangat kembali, baju basah bisa kering, tapi momen serunya udah pasti susah hilang. Ikuti jejak saya, Jejak Petualang.